dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti
berkat-Mu di dalam nama-Mu. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan sukacita yang luar biasa, kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan ibadah kita pagi hari ini dalam anugerah Tuhan dan kasih kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang minggu ini boleh kita alami di dalam kekuatan, perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kita semua akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini dalam anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, kemurahan-Mu, bahkan rahmat-Mu yang lebih daripada hidup. Kami boleh mengalaminya di dalam kasih setia Tuhan. Dan sementara umat-Mu menerima kebenaran firman-Mu, berikan kami hati yang lembut, hingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu yang sanggup meneguhkan, menguatkan, bahkan memulihkan keadaan kami dan memberkati hidup kami dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita sama-sama melihat di dalam pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Simpan dalam hati, saudara renungkan. Saya percaya ada berkat rohani yang sungguh luar biasa pagi hari ini yang akan kita alami dan kita nikmati dalam hadirat Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa kamu adalah bait Allah. Penekanan dari ayat ini, setiap orang percaya sebagai bait Allah dan tempat kediaman Roh Kudus. Selaku bait Allah di tengah-tengah keadaan dunia yang jahat ini dan syarat akan dosa, jemaat harus radikal, tidak berkompromi dengan dosa, menolak segala bentuk kejahatan dan kebejatan. Bait Allah harus kudus, karena Allah itu kudus. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu? Ayat ini ditekankan dan memberitahukan, mengingatkan kepada kita gereja Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan ayat ini mengajak kita menyadarkan kembali posisi kita sebagai gereja Tuhan, bahwa kita adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika kita sebagai bait Allah, bagaimanakah hidup dapat mengalami ketenangan dalam batin jika masih ada kejahatan, bahkan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan? Dan apa yang terjadi jika Roh Allah tidak diam dan saudara tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan sebagai baitnya? Dan apa yang terjadi jika kita menjadi baitnya? Di dalam pembacaan firman Tuhan selanjutnya, kita akan membaca di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Peristiwa yang terjadi di rumah Obed-Edom, di mana tabut Allah tinggal di dalam kehidupan mereka, tinggal dalam rumah mereka, tinggal dalam keluarga mereka. Apa yang dialami Obed-Edom? Seisi rumah diberkati Tuhan karena tabut Allah ada di sana. Dan Obed-Edom bersama keluarga menjadi kabar sukacita, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan, dan seisi rumah mengalami sukacita, seisi rumah mengalami kedamaian, seisi rumah mengalami ketenangan. Dan saya percaya kalau Allah hadir di mana kehidupan anak-anak Tuhan berkenan dan menyukakan hati Tuhan, maka kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan keluarga-keluarga Kristen akan menjadi kabar sukacita. Karena hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang nyata di dalam hidupku. Maka kehidupan yang mencerminkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita akan menjadi kabar sukacita. Demikian juga Obed-Edom, di mana oleh karena tabut Allah itu, Tuhan hadir memberkati seisi rumah Obed-Edom. Di sini kita bisa menyaksikan jika Allah hadir di tengah-tengah kita, jika Allah hadir dalam kehidupan kita, jika Allah hadir dalam pekerjaan kita, jika Allah hadir di dalam usaha kita, maka Roh Kudus memberikan ketenangan di dalam batin kita. Apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan adalah sukacita, di mana kita kerjakan dengan hormat dan takut akan Tuhan, pasti mendatangkan berkat. Roh Allah diam di dalam hati, maka kesukaan dan berkat akan menjadi bagian anak-anaknya, yang akan membawa ketenangan dalam batin kita. Dan kita dapat menyaksikan segala kebaikan Tuhan sebagai manifestasi yang manis dalam kehadirannya, yang menjaga hati dalam damai sejahtera. Kehidupan kita sebagai bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu, sebuah pertanyaan. Gereja harus menyadari, jemaat Tuhan harus menyadari, setiap kita pengikut Kristus, bahkan kita sebagai orang-orang Kristen, ada pertanyaan di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Tidak tahukah kamu? Apakah hari ini saudara mengetahui
Apakah pagi hari ini saudara menyadari bahwa kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus diam di dalam hidup kita? Sebagai pribadi-pribadi yang dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, kita dapat menyaksikan pemeliharaan Tuhan, kita dapat menyaksikan setiap usaha yang berhasil di dalam anugerah Tuhan. Kita dapat menceritakan bersama dengan Tuhan kita mengalami perkara-perkara yang indah. Gereja sedang mengalami begitu banyak perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang mulia dan luar biasa. Betapa bersyukurnya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kebaikannya merengkuh kita dengan sukacita. Bahkan kita mengalami air mata, menggetarkan dan mendorong kita untuk berubah lewat pertobatan dan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita adalah baitnya, kita dapat merasakan betapa berharganya kasih Allah yang begitu nyata dan membawa berkat dan keselamatan. Apa yang dialami Obed-Edom dapat juga kita alami dalam kehidupan kita kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari, mengetahui bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Maka kita sebagai pribadi yang selalu memiliki kerinduan untuk mengalami Tuhan, mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita, mengizinkan Roh Kudus memulihkan, mengizinkan Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Dan kita dapat menyaksikan betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Kita dapat mengalami ketenangan batin, karena Roh Kudus adalah ketenanganku. Kalau kita tidak mengalami Roh Kudus, bagaimana kita mengalami sukacita? Bagaimana kita mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Sekarang yang menjadi pertanyaan dan keputusan yang harus saudara buat pagi hari ini, sudahkah saudara mengundang Roh Kudus untuk tinggal dan menetap dalam hidup saudara, sehingga saudara menjadi tempat kesukaan Tuhan melalui kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat menjalankan hidup menyenangkan Tuhan, dan Roh Kudus mengubah hati dan kehidupan kita sampai kedatangan Tuhan kembali. Maka pagi hari ini saya akan berdoa buat saudara bahwa kekristenan bukanlah sekedar apa yang nampak di luar. Mungkin aktivitas ibadah kita, kegiatan-kegiatan ibadah kita sebagai orang percaya. Kekristenan bukanlah sekedar apa yang nampak di luar, tetapi saudara dapat melihat dan menyaksikan bagaimana Roh Kudus bekerja, membawa sukacita, ketenangan. Roh Kudus sanggup menyembuhkan, memberikan kelegaan, kelepasan setiap belenggu dosa yang mengikat. Dan hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mengalami terbelenggu, tidak mengalami kelegaan, dia mengalami himpitan yang luar biasa, bahkan ada hal-hal yang mengikat sehingga tidak mengalami perubahan tabiat, perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan perkataan, pikiran. Dan saya percaya pagi hari ini Roh Kudus sanggup memberikan kelegaan, melepaskan setiap belenggu dosa yang mengikat. Dia akan memimpin dan menuntun saudara. Dan kebenaran yang memerdekakan, memulihkan, seperti apa yang dialami Obed-Edom, di mana Allah hadir di dalam kehidupannya, Allah hadir di dalam keluarganya, Allah hadir dalam pelayanannya.
Tuhan disukakan melalui kasih karunia-Nya. Obed-Edom mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Obed-Edom dan seisi rumahnya karena tabut Allah itu. Dan ini menjadi berita kesukaan. Pagi hari ini saya berdoa, saudara yang dapat menyaksikan tayangan kami melalui pelayanan kami, saudara diubahkan dan menjadi berita kesukaan. Karena hari ini bukan kabar baik yang terjadi, melainkan kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang tidak mendatangkan ketenangan. Tetapi saya percaya, izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Dia akan memimpin, dia akan menuntun, dan dia memberikan ketenangan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita bersama dengan Roh Kudus, bahwa kita adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Maka kita sebagai gereja tidak lagi sibuk dengan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita goncang. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan. Tetapi kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, pelaku-pelaku firman sedang mempersiapkan diri sampai pada harinya tiba. Ada berkat, keselamatan, dan bersama dengan Roh Kudus kita mengalami pemulihan-pemulihan dan kehidupan yang diubahkan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Hidup dalam kekudusan sebagai bait yang kudus, rumah Tuhan yang kudus. Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kudus dan menguduskan hidup kita, membenarkan hidup kita, melayakkan hidup kita, dan kita mengalami persekutuan. Dan kita mengalami persekutuan di dalam kemuliaannya yang sungguh luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat, dan saya percaya Allah Roh Kudus memberikan ketenangan, keteduhan. Saudara dapat mengambil keputusan dengan hati yang lembut. Saudara pasti diubahkan dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara dan seisi rumah, Allah sanggup menyatakan pribadinya. Kalau kita punya Tuhan, maka segala sesuatu Allah sanggup mengerjakan dengan cara waktu yang ajaib. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, berdoa buat jemaat-Mu pagi hari ini. Berkaryalah lebih lagi, nyatakan pribadi-Mu, ubah dan bentuk hidup kami, lembutkan hati kami, biar kami boleh menjadi pribadi kabar sukacita, karena Allah sanggup mengubah, memulihkan, menyembuhkan. Bahkan Allah sanggup menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Hidup kami pasti beruntung. Hidup kami mengalami ketenangan, hidup kami mengalami kelegaan. Dan hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di dalam perubahan-perubahan hidup, berikan kekuatan. Di dalam mengiring Engkau, berikan keteguhan. Hingga sampai pada harinya tiba, kami didapati tanpa cacat dan kerut, sebagai bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Engkau adalah kudus, dan kami menghampiri-Mu dalam kekudusan oleh kasih karunia yang luar biasa di dalam darah anak domba Allah, sebagai karya penebusan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan pagi hari ini. Meteraikan dalam hati kami, teguhkan, kuatkan, beri kami kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami menyenangkan Bapa di surga. Di dalam anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.